Perkenalkan, nama saya Lini Siti Nurhalizah dengan NIM 2122500011, Prodi Akuntansi Perpajakan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama, dosen pengampu oleh Bapak Toteng Suhara, SAG MSOS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua masih tetap diberikan nikmat yang tak bisa kita hitung berapa jumlahnya. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, sehingga sampai pada hari ini, detik ini, tempat ini, kita masih bisa bertemu, bermuwajaah di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Ayuhal hadiyun rahimakumullah. Di sini izinkan saya memberikan sedikit bahan perenungan bagi kita semua dengan tema akhlak Rasulullah SAW sebagai teladan umat dalam rangka membangun dan memajukan generasi muda yang berakhlak dan terpuji. Di dalam Al-Quran, banyak ayat yang menyebut keagungan beliau. Ayat yang paling sangat memuji Nabi akhir zaman Muhammad SAW adalah ayat yang berbunyi, Wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya, sesungguhnya engkau, hai Muhammad, memiliki akhlak yang sangat agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Kata khuluq yang berarti akhlak secara bahasa mempunyai akar kata yang sama dengan kholaq yang berarti ciptaan. Bedanya adalah kholaq lebih bermakna ciptaan Allah yang bersifat lahiriah dan fiskal, maka khuluq adalah ciptaan Allah yang bersifat batiniah. Ada seorang sahabat pernah mengenang Nabi yang mulia SAW dengan kalimat, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana nasi khalqa wa khuluq, yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik secara kholaq dan khuluq. Dengan kata lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia sempurna dalam segala aspek, baik lahiriah maupun batiniahnya. Kesempurnaan lahiriah beliau sering kita dengar dari riwayat-riwayat para sahabat yang melaporkan tentang sifat-sifat beliau. Hindun bin Abi Halah misalnya mendeskripsikan sifat-sifat lahiriah Nabi SAW dengan gambaran, Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia yang sangat anggun, yang wajahnya bercahaya bagaikan bulan purnama di saat sempurnanya. Bedanya tinggi sedang, badannya tinggi sedang, posturnya tegap, rambutnya ikal dan panjang yang tidak melebihi daun telinganya, warna kulitnya terang, dahinya luas, alisnya memanjang, halus, bersambung dan indah. Gambaran yang diberikan para sahabat Nabi tentang sifat-sifat manusia yang agung seperti ini banyak kita temukan di dalam kitab-kitab yang disusun oleh ulama Islam dan dibuktikan oleh segenap ilmuwan muslim maupun non-muslim. Ayuhal hadirun rahimakumullah, kita semua harus sadar bahwa manusia paling utama dan wajib kita tiru akhlaknya adalah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena yang patut diteladani adalah Nabi Muhammad SAW sesuai dengan yang dijelaskan Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallahu katsiran, yang artinya sungguh pada diri Rasulullah SAW benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Semua yang ada dalam diri Rasulullah SAW menjadi teladan bagi kita. Kita harus tiru bagaimana akhlak beliau.
pada sahabat, akhlak beliau kepada orang yang lebih tua, akhlak beliau kepada anaknya, akhlak beliau kepada alam, semua harus kita teladani dan kita amalkan. Sekarang ini, di zaman yang kita katakan modern, bisa kita lihat akhlak yang tumbuh di masyarakat kita. Anak sudah tidak lagi beradab lagi kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua tidak berakhlak seperti akhlak Rasul. Generasi muda sudah tidak lagi diajari tata krama, sopan santun dalam berbicara dan bertindak. Jadi tidak mengherankan lagi efeknya bisa kita lihat di masyarakat kita ini. Orang tua tidak lagi memberikan pendidikan kepada anaknya di rumah. Padahal pendidikan yang paling utama dan pertama bukan dilaksanakan dan diterima di sekolah ataupun pesantren, tapi diterima dan diserap oleh anak di rumah dan dari orang tuanya. Inilah yang sering kita lupakan dan abaikan. Bahkan sebagian ada yang berpendapat kalau sudah dimasukkan ke sekolah, maka tugas orang tua sudah selesai, padahal belum. Dan kepada generasi muda, mari kita perbaiki akhlak kepada orang tua kita. Kita sayangi mereka, kita harus ingat jasa-jasa mereka. Bagaimana ibu mengandung dan melahirkan kita, merawat dan menjaga kita sampai sekarang ini. Bagaimana ayah mencari nafkah, menjaga dan melindungi kita dengan tetesan air mata dan keringat, banting tulang, semua untuk kita. Kita masih beruntung memiliki kedua orang tua. Baginda Rasulullah, sebagaimana kita tahu, ketika dalam kandungan ayahnya sudah wafat. Umur 6 tahun ibunya wafat, umur 8 tahun neneknya wafat dan pekerjaannya mengembala kambing. Umur 12 tahun beliau telah bekerja sebagai pedagang lintas negara. Sungguh beruntung kita sekarang ini. Al-Quran memerintahkan kita, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Mengatakan saja tidak boleh, apalagi memarahi dan memukul mereka. Ini harus kita pikirkan sebagai manusia yang dianugerahkan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian uraian singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai bahan renungan dan pelajaran. Wallahu yahdi ila syiratil mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.